gerak. Doa mulai. Doa selesai. Kerisalan. Baik, selamat pagi ya. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sangat baik ya. Baik, ini Pak Kalim akan mengabsen dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Yang izin sakit? Tidak ada. Kita dulu. Angga. Ini Angga. Masuk. Angga Setiawan. Anggun. Arju. Arga Mira. Arya Bagus. Arya Saputra. Segar Saputra. Vicky Ranjita. Tanu Ditya. Tiko. Wildan Adian Saputra. Ada. Oke, baik ya, ini yang sakit satu, yang apa dua. Baik ya, sebagaimana yang telah kalian sampaikan di minggu lalu, kita hari ini akan melanjutkan tentang materi alat ukur ya. Ukur. Baik. Minggu lalu sudah Pak Kalim singgung terkait dengan alat ukur. Perlu Pak Kalim berikan penguatan bahwa kenapa kita perlu untuk mempelajari tentang alat ukur. Yang pasti setiap kegiatan kita di rumah, di lingkungan, terutama di bengkel, sesuai dengan keahlian kalian ya, di bengkel TKR terutama, nanti mesti akan dihadapkan pada pengukuran, terutama untuk mengukur standarisasi, kemudian bagaimana sebuah peralatan atau komponen itu kondisinya standar atau tidak, maka nanti harus dilakukan pengukuran menggunakan alat ukur. Kira-kira ya ada yang tahu alat ukur itu yang kalian tahu apa saja? Apa? Dian, Dian. Mas Sorong. Apa lagi? Dan baca. Yang tahu lagi? Apa lagi? Mikrometer. Yang tahu lagi apa? Indikator ya. Oke, bagus. Itu yang beberapa alat ukur yang nanti akan digunakan di bengkel otomotif, di bengkel teknik kendaraan ringan. Baik, kalian mengikuti apa yang saya tuliskan. Saya berharap nanti kalian akan kembali tes lagi, bisa semangat dan bisa fokus untuk mengikuti pelajaran Pak Kalim ya. Baik, silakan semua duduk dengan tegap di posisinya masing-masing. Tangan di atas meja semuanya. Saya ingin nanti kalian bisa fokus dengan apa yang akan kita pelajari tentang alat ukur ya. Kita akan mencoba membangkitkan kembali kesadaran kalian sehingga nanti semua ketika mengikuti pelajaran Pak Kalim bisa dengan kesadaran penuh atau mindfulness ya itu. Silakan semua memejamkan mata sebentar, memejamkan mata. Kemudian tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan ya. Tenangkan pikirannya, fokus pada apa yang akan kita pelajari alat ukur ya. Hilangkan segala hal yang membuat tadi kalian tidak semangat atau merasa lelah. Sekali lagi, tarik nafas dengan dalam-dalam ya. Tarik, kemudian keluarkan dengan pelan-pelan. Fokuskan pikirannya
untuk bisa mengikuti pelajaran Pak Kalim dengan semangat, dengan penuh antusias. Kita pelajari semua materi untuk kalian nanti dengan penuh semangat dan penuh bahagia. Tidak boleh ada yang merasa sedih. Ya. Oke, buka mata pelan-pelan. Oke, gerakan tangan ke atas semua bersama-sama. Bersama-sama. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, itu ya. Tadi saya sudah mencoba untuk membuat agar kalian bisa rileks kembali, bisa fokus untuk kita mengikuti pelajaran tentang alat ukur. Baik, sesuai dengan yang sudah Pak Kalim identifikasi kemarin ya, sesuai yang Pak Kalim lakukan wawancara dan juga beberapa instrumen kemarin yang kalian isi. Saya tahu beberapa di antara kalian ada yang suka menggunakan buku, belajar dengan buku, ada yang suka belajar dengan menggunakan media elektronik berupa HP. Ya, senangnya menggunakan HP, tapi ada juga yang senangnya menggunakan HP maupun buku-buku. Ya, oke. Jadi itu adalah kondisi-kondisi dari kalian semuanya yang memang harus dipahami. Pada situasi tertentu kita belajar boleh dari segala sumber yang itu bisa menunjang kalian untuk belajar. Nanti Pak, sesuai dengan bahasan kita nanti akan fokus pada dua alat ukur, yaitu jangka sorong, kemudian mikrometer ya. Saya ingin kalian mencoba mencari apa ini sumber-sumber atau pemahaman tentang alat ukur yang dari buku, ya berarti mencari dari buku, yang dari HP-nya, ini saya perbolehkan dengan HP-nya ya. Silakan membuka penggunaan HP-nya untuk mencari pemahaman tentang alat ukur. Apakah itu namanya, kemudian fungsinya, kemudian mungkin termasuk juga cara perawatan. Tapi yang paling penting adalah cara pemakaian atau cara penggunaannya. Fokusnya pada alat ukur yaitu jangka sorong dan mikrometer ya. Untuk bendanya saya berikan biar kalian bisa fokus ya. Saya bagi. Nanti karena bahannya alatnya terbatas ya, nanti gantian yang pegang mikrometer ganti ditukar dengan yang jangka sorong. Setelah bisa memahami atau melihat identifikasi tentang alat ukur ya. Ini mikrometer ya. Ini mikrometer. Jangka sorong. Silakan buka dan identifikasi. Masing-masing berdiskusi untuk mengidentifikasi cara pemakaian termasuk fungsi dari alat ukur yang dipegang ya. Kedua yaitu jangka sorong dan mikrometer ya. Silakan dipegang dan dipelajari apa itu jangka sorong dan mikrometer. Tadi yang menggunakan buku, tadi yang kelompok 1 menggunakan buku saja, kelompok 2 juga buku saja ini, kemudian kelompok 3 itu HP ya, kelompok 4 juga HP, ini kelompok 5, 6 ini kombinasi pakai HP juga pakai buku ya. Yang ada itu sudah ketemu loh caranya, bukan bukan. Cara menggunakannya. Simak video berikut. Baik, kalau sudah yang pegang jangka sorong itu bisa kita yang jangka sorong dan pegang mikrometernya. Tidak ada variasi. Nah.
tahu dulu biar bisa mengidentifikasi ukur. Saya bantu, tidak. Tahu. Oke ya, di isian di job sheet yang ada itu bisa dikerjakan. Job sheet-nya itu dilihat yang sudah diisi di job sheet-nya ini. Ya, yang sudah diisikan di job sheet-nya itu dan pemahamannya masing-masing. Kita diskusikan secara bersama-sama terkait dengan alur, mikrometer dan jangka. Baik, perhatikan. Supaya masing-masing kelompok nanti perhatikan ada yang angkat tangan ya. Angkat tangan, jelaskan dari yang tugas saya tanya tahu ini kira-kira berapa jauh hasil dari studi kalian dengan teman-temannya. Yang pertama terkait dengan mikrometer. Apa itu yang kalian pahami tentang mikrometer? Ya silakan, Alek. Alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis dan tingkat presisi yang cukup tinggi hingga ketelitian 0,01 mm. Oke, ini ada yang berbeda dengan pendapatnya Alek. Kelompok juga itu kelompok lain ada yang berbeda pendapatnya sama ya. Oke. Karena tadi sumbernya sama ya, di buku kemudian juga media YouTube dan tadi yang dibuka web tadi ya. Sekarang coba macam-macam dari mikrometer. Saya tahu, silakan. Andi. Kasih aplaus untuk Mas Andi ini, tepuk tangan. Ya, jadi saya harapkan nanti masing-masing bisa menyampaikan hasilnya dengan baik saat nanti kita di sesi apa itu presentasi. Ya, saya ingin nanti masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya, presentasi. 2 orang nanti presentasi gantian ya menyambung, nanti yang satu sebagai apa itu namanya satu moderator ya, terus nanti yang 2 menyampaikan nanti juga menjawab dari apa yang ditanyakan teman kelompok lain. Nanti yang sudah diskusikan akan menjadi bahan untuk belajar kalian di pertemuan yang akan datang atau digunakan ketika sudah praktek. Nanti Pak Tanya akan menyimpulkan jadi setiap materi akan kita bahas. Nah itu ya, yang tadi menggunakan buku, referensi buku mungkin berbeda dengan yang menggunakan referensi media dari HP atau dari sumber web tadi. Nanti semua akan saling melengkapi sehingga pemahaman atau materi yang kita pelajari akan semakin banyak, sumber belajarnya akan menambah pemahaman kalian dalam nanti menerapkan mengaplikasikan pembukaan ukur. Saya itu ya, nanti dilanjutkan untuk presentasinya ya, disiapkan dengan baik sehingga nanti masing-masing kelompok bisa menyampaikan hasil diskusi dengan baik pula dan teman-temannya juga akan semakin menambah pemahaman untuk nanti menerapkan mempraktekkan apapun kita sudah praktek di bengkel. Oke itu ya. Sebelum kalian akhiri mungkin
Ada yang ingin bertanya untuk nanti diskusi kita? Presentasi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, pertemuan kita hari ini akan pakai materi, ya. Jangan lupa masing-masing kelompok membuat hasil diskusinya juga di dalam lembar kerja yang sudah kita siapkan, nanti disiapkan untuk presentasi. Baik, karena itu silakan untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini atau lebih doa. Silakan. Sebagai siapa berdoa mulai. Doa selesai. Baik, demikian pertemuan kita hari ini, ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan semangat untuk belajar. Semua harus fokus untuk belajar agar ke depan apa yang saya lakukan, kalian cita-citakan bisa berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang refleksi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di mana di dalam perencanaan pembelajaran ini memang perlu proses, perlu waktu, di mana kita perlu mengidentifikasi tentang kebutuhan belajar siswa, tentang gaya belajar siswa. Sehingga dengan kita memahami, menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan belajar siswa, maka di dalam pembelajaran itu akan bisa berjalan lebih baik lagi. Di dalam perencanaan ini kita perlu proses, di mana kita perlu pendataan, memberikan kuesioner kepada siswa untuk bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka, kemudian mengelompokkan kebutuhan belajar mereka, media yang diperlukan sesuai dengan siswa kita, kemudian nanti merencanakannya di dalam pembelajaran di dalam kelas. Di dalam penerapan model pembelajaran berdiferensiasi ini, di mana kita menerapkan pembelajaran sosial emosional, memang perlu kita ada penguatan. Bila dibandingkan dengan model pembelajaran di model saya dulu, ini memang jauh lebih baik lagi, di mana antusias siswa lebih respon, kemudian lebih aktif di dalam upaya pengelolaan dirinya, membangun kesadaran dirinya, dan juga bagaimana membangun kemampuan relasinya. Sehingga model diskusi sangat tepat untuk bisa menerapkan model pembelajaran sosial emosional. Kemudian sebagai upaya untuk memperbaiki dan melakukan evaluasi, tentunya tetap saya lakukan, sehingga kedepannya pola pembelajaran berdiferensiasi ini dan juga pembelajaran sosial emosional bisa saya terapkan dengan lebih konsisten lagi di dalam kelas-kelas saya, sehingga upaya bagaimana mendorong membangun agar siswa lebih baik lagi, bisa membangkitkan kompetensinya, akan bisa berhasil dengan lebih efektif lagi, sehingga praktik baik ini akan terus saya upayakan untuk bisa berjalan, sehingga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila di lingkungan sekolah saya, dalam kelas saya, sehingga akan lebih bermanfaat untuk semua siswa saya di SMK Negeri 1 Pademangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.